Sejarah seorang juru masak yang difitnah sampai direbus hidup-hidup. Pada awal tahun 1531, seorang juru masak yang bernama Richard Ross dituduh meracuni anggota keluarga Inggris John Fisher yang menyebabkan dia direbus sampai mati. Tidak ada yang diketahui tentang Ross, termasuk nama aslinya atau kehidupannya di luar kasus tersebut. Dia diduga merupakan juru masak di rumah tangga Fisher, atau kemungkinan kecil ia adalah teman juru masak di kediaman Fisher di Lambeth. Ross dituduh menambahkan bubuk putih ke dalam bubur yang diberikan kepada tamu dan pelayan keluarga Fisher, serta kepada pengemis yang menerima makanan tersebut sebagai amal. Setelah jamuan makan, malam itu sekitar 17 orang tamu keracunan namun selamat, tetapi 2 orang pengemis tersebut meninggal. Fisher selamat dari keracunan karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak makan apapun hari itu. Ross mengklaim bahwa dia telah diberi bubuk itu oleh orang asing dan mengklaim bahwa itu dimaksudkan sebagai lelucon dan bermaksud hanya untuk mengerjai pelayan keluarga Fisher dan tidak bermaksud untuk meracuni seluruh anggota keluarga. Ross ditangkap dan disiksa untuk mendapatkan informasi. Raja Henry ke-8 yang sudah mempunyai rasa takut yang tidak wajar akan keracunan mengadopsi kasus ini ke House of Lords dan mungkin bertanggung jawab atas tindakan parlemen yang menjatuhkan Ross dan secara surut menjadikan pembunuhan dengan racun sebagai pelanggaran tingkat tinggi yang mengharuskan eksekusi dengan cara direbus. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada tahun 1531, Raja Henry ke-8 telah tergila-gila dengan salah satu pelayan istrinya yang bernama Anne Boleyn. Raja sudah lama menunggu sejak tahun 1525, tetapi Anne Boleyn menolak untuk tidur dengan raja sebelum menikah. Akibatnya, Raja Henry berusaha membujuk Paus dan gereja Inggris untuk memberinya perceraian dengan Catherine of Aragon agar dia bisa menikahi Anne Boleyn. Namun hanya sedikit tokoh gereja saat itu yang mendukung Raja Henry, dan beberapa tokoh seperti John Fisher, Uskup Rochester, secara vokal menentang rencananya. Uskup Fisher gencar membela Catherine dan tidak mau mengesahkan perceraian mereka. Dalam memonya, duta besar dari Kekaisaran Romawi Suci menulis bahwa Fisher sudah tidak populer dan tidak dihargai di kalangan raja sebelum kematiannya, dan ia juga mencatat bahwa pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya tetapi dekat dengan raja telah mengancam akan melempar Fisher dan para pengikutnya ke Sungai Thames jika ia melanjutkan penentangannya. Pada sore hari di tanggal 18 Februari tahun 1531, Uskup Fisher dan sejumlah tamu makan bersama di rumahnya, yakni Insta Episkopal di Lambeth. Setelah jamuan makan, malam itu sekitar 17 orang tamu keracunan namun selamat, tetapi 2 orang pengemis tersebut meninggal, sedangkan Uskup Fisher selamat dari keracunan karena untuk alasan yang tidak diketahui, dia tidak makan apapun hari itu. Ross dituduh menambahkan bubuk putih ke dalam panci bubur yang dimakan oleh tamu makan Fisher, serta 2 pengemis di depan pintu yang diberi makan sebagai amal. Ross bersaksi bahwa dia telah diberi bubuk untuk ditambahkan ke makanan oleh orang asing, dan mengklaim itu dimaksudkan hanya untuk menjadi lelucon. Dia pikir dia hanya membuat sakit perut sesama pelayannya, bukan untuk membunuh siapapun. Kemudian, Ross segera ditangkap dan disiksa di Tower of London untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa teori tentang peristiwa keracunan ini. Teori pertama, Ross disiksa di mana ia mengaku meletakkan apa yang ia yakini sebagai pencahar di dalam panci bubur sebagai candaan. Ross tidak memberikan informasi apapun meski disiksa dengan kejam yang menurut para ahli merupakan indikasi bahwa dia dibujuk untuk bertindak atas nama orang lain. Para ahli berpendapat bahwa keracunan ini bukan pembunuhan yang direncanakan oleh Ross. Ia sendiri mengklaim bahwa bubuk itu adalah pencahar, tapi tidak akan berakibat fatal, dan bahwa niatannya hanya untuk mengerjai pelayan keluarga Fisher saja.
Para ahli berpendapat bahwa Rose mungkin telah dibujuk dengan cara tertentu untuk meracuni makanan. Orang asing melakukannya saat Rose tidak ada di dapur. Siapuis, duta besar Kekaisaran Romawi saat itu, menyatakan keraguan atas dugaan motivasi Rose dan catatan yang ada tidak menunjukkan proses di mana pihak berwenang menetapkan Rose sebagai pelakunya sejak awal. Teori ketiga, Raja sangat terganggu mendengar berita itu, bukan hanya karena paranoianya sendiri tentang racun, tetapi juga mungkin takut bahwa dia akan dicurigai membayar Rose untuk membunuh musuh kerajaan. Siapuis setidaknya mencurigai Henry terlalu mendramatisasi kejahatan Rose dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari hubungan buruknya dan keluarga Boleyn dengan sang uskup. Teori keempat, Chapuis berpendapat bahwa pelakunya kemungkinan kecil adalah raja dan kemungkinan besar adalah keluarga Anne Boleyn yang dipimpin oleh R. Wiltshire. Ia ingin melihat Uskup Fisher mati sejak uskup membela perjuangan ratu dengan keberanian seperti itu, serta menolak pernikahan mereka. Anehnya, Rose tidak pernah diadili atas kejahatan yang dituduhnya dan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Sebaliknya, pada tanggal 28 Februari, Raja Henry VIII yang sudah memiliki ketakutan yang luar biasa akan keracunan secara pribadi berbicara kepada House of Lords tentang kasus tersebut dan sangat mungkin bertanggung jawab atas tindakan parlemen dalam membuat aturan yang menjadikan pembunuhan dengan racun sebagai pelanggaran pengkhianatan tingkat tinggi yang mewajibkan eksekusi dengan cara direbus hidup-hidup. Rose kemudian dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup di Smithfield, London pada bulan April tahun 1532. Desas-desus yang dibicarakan orang-orang pada masa itu adalah bahwa keracunan di Lambeth adalah tanggung jawab keluarga Boleyn dengan atau tanpa sepengetahuan raja. Setelah kasus keracunan itu, setidaknya ada satu upaya lain lagi untuk membunuh Fisher, yakni ketika sebuah meriam ditembakkan ke arah kediaman Fisher dari arah rumah ayah Anne Boleyn di London. Beruntungnya tidak ada yang terluka, tetapi banyak kerusakan yang terjadi pada atap dan dindingnya. Fisher dihukum mati pada tahun 1535 dengan cara dipenggal karena penentangannya terhadap tindakan supremasi yang menetapkan Raja Inggris sebagai kepala gereja Inggris. Henry akhirnya memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan menikahi Boleyn. Namun undang-undang anti keracunan yang baru tidak bertahan lama, karena undang-undang tersebut segera dicabut oleh putranya Edward ke-6. Kasus Rose terus membangkitkan imajinasi populer dan masih diajukan dalam undang-undang hingga abad berikutnya. Para sejarawan seringkali menganggap eksekusi terhadap dirinya sebagai titik balik dalam sejarah pencapaian, yang secara tradisional bertindak sebagai akibat wajar dari hukum umum, bukan menggantikannya. Hal ini merupakan pendahulu langsung dari para pelaku pengkhianatan yang mendukung menghancurkan musuh-musuh politik dan agama oleh kaum Tudor dan kasusnya Raja Henry. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.